malam hari ini, Zoominan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buat di open mic-nya rekan-rekan semuanya. Sekali lagi, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk yang beragama non-muslim, rekan-rekan semuanya. Gimana puasanya untuk yang muslim lancar memasuki di malam 10 malam terakhir nih di bulan Ramadan rekan-rekan semuanya. Semoga lancar rekan-rekan sampai nanti bertemu dengan Idul Fitri rekan-rekan semuanya. Saya sangat senang rekan-rekan bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas yang kita lakukan setiap minggu rekan-rekan semuanya. Meskipun ini berupa Zoom online, tapi rekan-rekan mempunyai semangat yang tinggi untuk bisa mengikuti kelas yang kita adakan rekan-rekan semuanya. Nanti kita akan ada 2 sesi materi rekan-rekan semuanya. Materi tentang digital marketing yang sangat-sangat ampuh di dunia properti yang akan disampaikan oleh tim Marlin yaitu Pak Sakti, dan juga akan ada pemateri kedua yaitu Bapak Yana Priyatna, founder dari Yan Proland, serta orang di balik percepatan The Emerald Resort, rekan-rekan semuanya. Coba saya lihat dulu di kolom chat ini sudah ada berapa ya? Coba saya lihat ada yang dari Kota Bandung, ada dari Sidoarjo, Tangerang, Karawang, Denpasar, Jakarta, dari Bekasi, dari Brebes, Bandung, Rancakalong, Sumedang, Purwakarta, Jakarta, Bekasi. Banyak ya rekan-rekan semuanya. Ini dari Jabodetabek, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini juga hadir rekan-rekan semuanya. Sangat-sangat antusias. Yang lainnya boleh dong sambil menunggu rekan-rekan di yang lainnya buat masuk. Tapi rekan-rekan boleh buat di screenshot terlebih dahulu. Ajak temennya yang ada di grup buat bergabung ke Zoom malam hari ini. Rekan-rekan, screenshot Zoom yang sudah mulai ini lalu sharekan ke grup. Ayo teman-teman semuanya, kita udah mulai nih Zoom-nya. Jadi biar apa? Biar belajarnya lebih semangat. Kalau misalnya banyak yang mengikuti kelasnya itu lebih membakar semangat rekan-rekan semuanya. Boleh buat di screenshot rekan-rekan untuk Zoom malam hari ini lalu sharekan ke grup akad maupun grup yang pemula maupun yang basic rekan-rekan. Yang pro, sharekan ke semua grup yang rekan-rekan masuk masuk ke grup itu. Coba ya, saya lihat lagi. Halo, selamat malam Pak Sakti. Malam. Pak Sakti ternyata udah ada di room Zoom ya, rekan-rekan semuanya. Ini mau dimulai aja Pak Sakti. 5 menit, Boleh. boleh? Boleh mau nunggu boleh, mau itu boleh. Atau mau Tunggu ngobrol? sampai jam 40 Hah? ya Pak Sakti, 5 menit Siap, lagi. Kayaknya siap. ini pada antusias. Ayo rekan-rekan Mm-mm. semuanya boleh di screenshot lalu sharekan ke grupnya masing-masing. Baru Saya pulang tunggu terawih nanti kayaknya, dibantu. Tenora. Iya, dibantu cross check sama rekan saya. Ada Kang Yusuf sama Kang Nugi juga. Dari Bandung, dari Jakarta. Dari mana aja nih? Yang dari Sumatera, biasanya ada yang dari Palembang, ada yang dari Medan. Kita malam hari ini akan belajar tentang simple digital marketing, rekan-rekan semuanya. Gimana sih caranya buat closing tapi dengan digital marketing yang simple? Karena sekarang udah era teknologi, era digital, jadi kita harus belajar terus upgrade rekan-rekan semuanya tentang digital marketing. Udah mulai banyak, udah di-share ke grupnya, yang udah share ke grupnya masing-masing bilang saya sudah teh, saya sudah. Biar saya tahu nih, yang belum share nih siapa ya? Sudah. Solo hadir. Yuk di screenshot. Rekan-rekan semuanya. Sudah. Yang belum, ayo ya. Yang belum.
Boleh di screenshot Zoom malam hari ini lalu di-sharekan. Biar banyak rekan-rekan yang hadir juga. Masih terus berdatangan. Sudah. Yang absen sudah nih masih 5 orang ya. 6. Yang lainnya belum share. 3 menit lagi rekan-rekan semuanya. 3 menit lagi saya tunggu sampai jam 20.40 kita akan langsung mulai ke materinya. Siapa yang udah nggak siap? Pastinya udah nggak siap semuanya ya. Rekan-rekan jangan lupa buat sediakan alat tulisnya karena apa yang akan di-sharekan ini sangat-sangat penting rekan-rekan semuanya. Jadi jangan lupa buat sediakan alat tulisnya untuk mencatat. Lalu rekan-rekan juga nggak apa-apa buat kalau ada cemilan, ada minuman, boleh. Tapi nanti kondusif ya rekan-rekan semuanya. Yuk, yang lainnya sudah. Oke. Yang belum, di screenshot, di-sharekan. Coba saya lihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Nadi. Dari mana, Pak? Dari Domisili Kota Bekasi. Bekasi. Oke, Bekasi. banyak ya yang dari Jabodetabek, Pak. Iya, Ini ikut Zoom pertama kalinya, Pak? udah kedua. Oke, udah kedua ya. Bagus ya, Pak. Nanti kita juga bakalan ada sesi offline-nya ya, rekan-rekan semuanya. Tapi dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, rekan-rekan semuanya. Oke, 1 menit lagi, rekan-rekan. Sudah di-share-kan? Oke, sepertinya udah mulai banyak yang masuk dan udah banyak yang share ke grupnya masing-masing, rekan-rekan semuanya. Nah, saya ingin memperkenalkan diri, rekan-rekan semuanya. Dari tadi saya nyerocos banyak, saya pengen tahu rekan-rekan namanya siapa, domisili mana, sedangkan saya belum memperkenalkan diri. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Tadi saya udah pembukaan di awal. Perkenalkan, saya Nora. Rekan-rekan semuanya, kalau misalnya rekan-rekan ada yang interview dengan Teh Nora, itu saya. Saya adalah leader agent koordinator di Yan Proline Club, rekan-rekan semuanya. Saya juga ada rekan, yaitu Kang Nugi, Kang Yusuf, Pak Yadi, serta tim Marlin. Salah satunya pemateri malam hari ini, yaitu Pak Sakti, rekan-rekan semuanya. Kita adalah leader agent koordinator yang membantu rekan-rekan untuk bisa closing massal bersama-sama dan sukses bersama-sama melalui properti rekan-rekan semuanya. Nggak perlu ke kantor setiap hari, tapi rekan-rekan bisa closing banyak. Cuma dengan cara posting. Rekan-rekan semuanya. Semuanya udah kita sediakan dan malam hari ini kita akan membahas simple digital marketing rekan-rekan yang akan dibawakan oleh Bapak Sakti. Pak Sakti ini adalah tim Marlin, yaitu marketing langit internasional, bukan cuma marketing di dunianya yang kita kuatkan, tapi marketing langitnya juga kita kuatkan. Beliau sudah membantu ratusan marketer properti closing tanpa iklan, rekan-rekan semuanya. Gimana caranya? Nah, beliau punya caranya. Kalau rekan-rekan nggak belajar dari Pak Sakti mulai dari sekarang, kompetitor rekan-rekan yang bakal cuan duluan. Mau atau mau banget, nggak, pastinya nggak mau ya kalau misalnya kompetitor rekan-rekan yang punya cuan duluan. Jadi rekan-rekan harus punya energi, punya jiwa kompetisi atau jiwa saing yang kuat biar rekan-rekan yang cuan duluan dan punya duit banyak duluan rekan-rekan semuanya. Dengan teknik stalking ini terbukti bisa bawa buyer
ke acara gathering rekan-rekan semuanya. Pak Sakti punya banyak tips and trick tentang simple digital marketing ini. Dan kita bisa langsung mulai aja ke Pak Sakti karena Pak Sakti udah berada di room Zoom meeting malam hari ini. Boleh? Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Sakti. Baik, terima kasih Nora, luar biasa semangatnya nih, dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya di Zoom yang luar biasa ya. Mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa semangat dan seperti yang saya sampaikan bahwa di malam ini sengaja saya tidak mengizinkan untuk dibagikan rekaman ini karena materi ini spesial, sehingga saya berharap rekan-rekan bisa menyimak materi ini dari awal sampai dengan akhir sehingga akhirnya tahu formatnya seperti apa. Dan saya akan jamin teman-teman yang tidak bisa hadir di acara Zoom kali ini itu merugi, gitu ya. Maka selamat buat teman-teman semua yang sudah bisa hadir di pertemuan. Bentar ya. Oke. Sudah kelihatan ya. Baik, sebagian materi ini sudah saya sampaikan waktu pas pertemuan offline kemarin, tapi saya sekarang akan coba untuk mengulang ya materi ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih paham dan saya akan perdalam lagi. Seperti yang saya sampaikan kemarin tuh baru kulitnya, gitu ya. Dan sekarang kulit saya tambahin lagi dengan kulit kedua, gitu ya. Nah, materi kita selling to gathering, cara kampungan dapat bayar miliaran, roadmap mengajak gathering dengan teknik sederhana. Next ya. Oke, nah teman-teman kenapa sih saya katakan kampungan? Ini sebetulnya cara lama ya, tapi sering dianggap biasa. Bahkan kita sebagai sales dan marketing cenderung mengacuhkan aktivitas-aktivitas ini. Padahal aktivitas ini adalah aktivitas kunci untuk kita mendapatkan buyer ya. Bahkan sebelum ada komputer ini sudah menjadi aktivitas kunci. Sayangnya kita ini sebagai marketing karena seiring dengan perkembangan teknologi gitu ya, hati kita tuh cenderung sering merasa ketinggalan duluan gitu. Aduh, udah sampai TikTok, udah sampai Meta Ads, udah sampai Google Ads gitu. Gua masih begini-begini aja ketinggalan nih gitu kan. Boleh nggak kita nyusul? Boleh banget. Tapi cara lama itu jangan ditinggalkan ya. Jadi cara lama juga perlu kita pergunakan sampai dengan sekarang karena terbukti sampai dengan hari ini itu beberapa kawan-kawan yang sudah menjalankan praktek ini sudah terbukti efektif gitu ya. Dan sekarang saya mau coba detailkan lagi ke teman-teman semua sehingga dimanapun teman-teman berada ini bisa menjadi kunci. Nah syaratnya 3 ya teman-teman ya. Yang pertama, jangan baper ya. Jadi gas aja ya. Teman-teman tidak ketemu kok sama orangnya. Teman-teman tidak bertatap muka, tidak melihat mata, tidak langsung ngobrol, gas aja udah. Gitu ya. Kita juga nggak tahu ekspresinya seperti apa, gas aja pokoknya ya. Jadi nggak usah mikir, nanti gimana kalau dia begini, nanti gimana kalau dia responnya begini, udah nggak usah mikir, jangan baper. Kalau kita mau jadi sales sukses, kunci yang pertama jangan baper ya. Yang kedua, jangan mikir, udah ya, yakin itu meninggalkan rasa baper dan meninggalkan pikiran kita. Gitu ya. Dan orang yang tidak mikir pada saat menjual sebetulnya dia ikhlas gitu loh. Artinya dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia tidak berpikir apa namanya ke depannya itu akan bagaimana, ininya seperti apa, nggak mikir gitu ya. Dan yang terakhir adalah just do it ya.
Jadi teman-teman udah lakuin aja ya. Lakuin aja, praktekin aja, jangan baper, jangan mikir. Oke, dari 3 kunci sukses ini, dari berapa orang nih yang hadir ya? Ada 95 orang. Coba siap menjalankan ilmu yang akan saya sharing ke teman-teman semua hari ini? Yuk, katakan di kolom komen semua. Kalau bilang siap, 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 siap. Ayo. Siap, Pak Yusuf siap. Oke, Yanti siap, Iwan siap, Anto siap, Kiswana siap, semua siap, Rahman Iwan. Oke, Dasam siap, Masya Allah. Oke, siap. Nah, yang ingat ya teman-teman, don't don't say it if you don't mean it, gitu ya. Jangan pernah berkata kalau kamu nggak serius untuk menjalankan. Karena ketika kita bilang siap, maka detik itu juga teman-teman sudah mau untuk menjalankan dari sekarang. Ya, oke, kita mulai. Nah, langkah pertama adalah ajak gathering dari nomor calon buyer di HP-mu ya. Jadi yang pertama kita gimana caranya ajak gathering dari nomor calon buyer kita di HP kita sendiri ya. Nah, yuk sekarang kita buka HP kita sekarang masing-masing, semuanya kita buka ya. 2 persyaratannya. Pertama, cari yang penghasilannya di atas 10 juta. Yang kedua, cari buyer yang pernah dapat dari iklan rumah di atas 600 juta. Gitu. Kang, kalau saya belum punya nomor gimana? Gampang. Tapi masa ya sih kita nggak punya nomor sama sekali? Kalau biasanya kalau misalkan teman-teman dulu pernah punya nomor dan tidak tersimpan di email, mungkin itu resiko ya. Tapi kalau misalkan kita nyimpan biasa sudah tersimpan di email dan itu harusnya ada nomor gitu ya. Yuk kita cari yang penghasilannya di atas 10 juta dan cari buyer yang pernah dapat dari iklan rumah di atas 600 juta. Buat teman-teman coba sekarang di scroll ya. Coba sekarang di scroll, dicek ya, dicek di HP-nya masing-masing ya. Dicek di HP-nya masing-masing yang sudah sambil ngecek kalau bilang ada gitu ya. Yang ada bilang ada. Yang nggak ada bilang nggak ada. Coba saya pengen tahu ada berapa orang yang mengatakan ada dan ada berapa orang yang mengatakan nggak ada. Oke, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, oke. Belum ada, nggak ada, oke. Lanjut, ada, oke, banyak, mantap, banyak, ada, oke. Nggak ada, oke. Nggak ada, oke. Nggak ada, belum ada, baik. Nah, teman-teman yang ada, mau itu di lokasi manapun, banyak alhamdulillah gitu ya. Yuk, silakan disampaikan ya, sambil saya lihat nih jawaban dari masing-masing ya. Nah, teman-teman yang ada, berarti kan teman-teman tahu nih si orang-orang itu tinggalnya di mana ya. Jaga pikiran ya, kalau dia di luar kota Bandung, maka niatnya ini adalah karakter buyer yang siap untuk investasi. Karena kalau investasi itu tidak memandang lokasinya di mana. Mau tinggal di mana, mau tinggal di luar kota, luar provinsi, bahkan luar negeri sekalipun, itu bisa berinvestasi ya. Yang penting nilai profitnya itu menguntungkan dan kelihatan menarik dan serta menjanjikan ya. Jadi buyer yang ada di luar kota atau nomor-nomor HP yang punya kriteria 2 ini dan dia terdapat di luar kota atau luar provinsi itu masih berpotensi untuk berinvestasi ya teman-teman. Jadi itu poinnya ya. Jadi mulai sekarang yuk kita pandang siapapun nomor HP yang ada di kita ketika memenuhi 2 kriteria ini maka dia adalah target market gitu. Nah, yang kedua, jika misalkan memang dia tinggalnya di daerah Bandung atau masih dekat Bandung lah, Bandung, Bogor, jadi Jabodetabek gitu ya. Maka ini adalah buyer bisa dua tipe. Yang pertama buyer yang memang mencari hunian dan yang kedua buyer yang mencari investasi gitu. Nah, saya sedikit cerita, kenapa saya bisa mengatakan buyer luar kota, buyer luar provinsi masih potensi. Teman-teman, saya pernah menjual project di wilayah Bogor ya, di daerah Dramaga IPB. Itu buyer saya dari San Francisco, Amerika Serikat, gitu ya. Kita ngobrol panjang itu setiap tengah malam itu kurang lebih berapa hari ya saya ngobrol tuh dari jam 10 sampai jam 2 malam dilayanin aja ngobrol aja. Ngobrolnya itu nggak soal properti gitu, kadang soal politik, kadang soal sosial, budaya, macam-macam gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata buyer ini minat gitu ya.
minat untuk beli rumah 2 unit secara cash di Bogor. Apa yang dia lakukan, teman-teman? Ini luar biasanya. Jadi dia dari San Francisco gitu ya, dia terbang ke Jakarta, terus kemudian siangnya ketemu sama saya survei di lokasi proyek tersebut. Kemudian setelah dia merasa cocok, dia booking. Setelah booking, tahu nggak apa? Terbang lagi ke San Francisco, masya Allah, gitu ya. Jadi apa namanya? Dia cuma datang ke lokasi, cuma pengen lihat rumahnya kayak gimana, terus kemudian juga merasakan suasananya seperti apa, gitu ya. Karena kan saya memberikan imajinasi yang sangat luar biasa ya ke dia sampai masa iya sih kayak begitu gitu kan. Nah, saya kasih gambaran gitu ya. Dan dia tertarik, paginya datang ke Jakarta, sorenya itu udah terbang lagi ke San Francisco gitu, masya Allah, gitu ya. Dan dia bisa bayar cash gitu kan. Nah, case lain di Nagrek belum lama ini ada buyer saya di Makassar. Dia tidak datang ke lokasi, tidak survei, nggak tahu juga unitnya di mana gitu ya. Mau pilihnya di mana, semuanya diserahkan kepada saya waktu itu ya. Jadi saya yang pilih unitnya, saya yang menentukan dia mau tipe yang 1 lantai 2 lantai gitu ya. Bahkan sampai saya yang menandatangani waktu itu akad PPJB-nya gitu ya. Seperti itu, Pak. Dia sampai nggak datang ke lokasi gitu, just dengar cerita dari saya gitu ya. Nah, di sini saya mendapat pelajaran bahwa ternyata kalau nomor-nomor di HP kita, kalau kita sudah kenal dekat, dia itu enak banget teman-teman. Kita meyakinkannya itu lebih enak ya dibanding orang-orang baru yang belum pernah kita temui gitu. Makanya kenapa syarat pertama adalah kita mulai dari database kita. Nah, Kang, gimana kalau yang nggak ada? Berarti yang nggak ada kita masuk ke langkah kedua ya. Tapi teman-teman perhatikan dulu polanya seperti apa. Oke, setelah buka data, yang kedua, kelompokkan data ya. Jadi pasang kode buat calon buyer. Nih, perhatikan kodenya ya teman-teman ya. Nah, kenapa ini perlu dikelompokkan? Karena data kita begitu banyak. Nomor HP teman-teman begitu banyak, maka teman-teman harus kelompokin dulu nih bahwa ini adalah potensi buyer-buyer yang siap untuk berinvestasi atau memiliki hunian di Emeralda, ya, gitu. Nah, polanya gimana? Saya menyebutnya dengan misalkan nama calon bayarnya Anto, maka simpan dengan pola CB. CB itu adalah calon buyer, ya. Anto itu namanya. 1M itu kemampuan calon, ya. Jadi saya anggap buyer ini bisa investasi nih 1 miliar, buyer ini bisa investasi nih 800 juta gitu ya. Buyer kalau misalkan memang kita ngincernya yang 400 juta gitu ya, tulis aja 400 juta gitu. Hanya saya nitip teman-teman, 400 juta itu adalah harga cash ya, bukan harga kredit gitu ya. Seringkali buyer salah paham gitu ya. Karena dibilang 400 juta maka dianggapnya 400 juta itu sama dengan harga kredit, padahal itu adalah harga cash gitu. Ya. Jadi kalau misalkan 400 juta maka CB atau 400 juta. Atau kalau misalkan bayarnya kira-kira bisa nih 800 juta, ya sudah CB atau 800 juta gitu. Nah, A itu urutan belas. Jadi teman-teman, setiap nama yang ada pada database kita itu nanti ada kodenya ya. Nah, kodenya itu kita pasang huruf A. Nah, huruf A ini ditulis sebanyak 5 kali. 1 sampai 5. Misalkan CB Anto 1 MA. Terus kemudian namanya siapa lagi? CB Budi 1 MA. CB Rini 1 MA. CB Andi 1 MA. CB siapa lagi ya? Widi 1 MA. Nah, setelah 5A gitu ya, masuk ke B. Misalkan CB Desi 1 MB. CB siapa lagi namanya? Yuli 1 MB dan seterusnya. Setelah 5 masuk lagi ke C. Masuk gitu. Jadi kenapa digituin teman-teman? Karena kalau kita nanti ke depan pengen ngeblas gitu ya, maka secara organik WA itu hanya memberikan batasan dengan 5 kali saja kita ngeblas. Gitu. Makanya kenapa A-nya cukup 5 kali, B-nya 5 kali, C-nya 5 kali, sampai dengan Z. Gitu ya. Nah, kan terus gimana kalau data buyer saya yang 1M banyak? Wah, alhamdulillah gitu kan. Dan sampai Z ternyata masih ada. Balik lagi A.1
atau nggak usah pakai titik deh, A1, jadi sudah mulai A lagi, 5 lagi, A1, 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 masuk ke B1, 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 5 kali, C juga sama, C1, 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 sampai dengan Z, gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita kelompokkan dulu bayarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sumber data, misalkan dia ini teman SMA saya, tulis SMA. Terus kalau misalkan dia ini pernah dapat dari Meta Ads, tulis Meta Ads gitu. Dia ini pernah kenal di teman kuliah, tulis kuliah atau kerja gitu ya. Kang, saya kan sudah pernah nge-save namanya menjadi nama sendiri gitu. Nanti apa namanya bakal ketukar nggak ya? Enggak gitu ya. Yang jelas mulai sekarang kalau kita mengaku diri kita sebagai seorang sales gitu ya, teman-teman, maka database yang ada di HP kita itu adalah potensi untuk menjadi buyer kita, gitu ya. Jadi per hari ini mulai coba teman-teman kelompokkan nih, kelompokkan yang kira-kira punya kemampuan 500 sampai dengan 1M di database kita itu berapa orang, gitu. Nah, buat tadi yang bilang nggak ada ya, yang tadi bilang nggak ada nih apa namanya buyer yang di atas 600 juta atau penghasilannya di atas 10 juta, maka berarti teman-teman coba cari yang di atas 7 juta ya. Di atas 7 juta dengan tujuan kita berarti ngincernya yang 400 juta ya, yang bayarnya cash 400 juta. Gitu ya teman-teman. Jadi silakan cari buyer yang bisa bisa punya pendapatan 7 juta. Kalau misalkan ada 2 orang, misalkan suami sama istri, berarti kan bisa 14 juta gitu ya. Silakan dicari gitu ya. Dan kemudian dikelompokkan datanya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ya, sampai sini teman-teman sudah paham? Ya, kalau paham bilang paham, 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 paham ya. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung tanyakan aja di kolom komentar gitu. Karena waktu kita sangat singkat biasanya kalau di Zoom. Tapi kalau misalkan memang sudah nanti apa namanya teman-teman menerapkan, insya Allah bisa bisa nyambung nanti ke depannya, gitu ya. Bahkan kemarin di offline kita sudah praktekkan ini dan teman-teman sudah bisa, bahkan ada 1 orang yang sudah bisa mengantarkan untuk survei, gitu ya. Yang belum paham ya, jadi saya ulang, kita pakai CB, CB itu calon buyer. Jadi misalkan nama nama konsumen kita adalah tadi Anto gitu ya, maka di depan kata Anto tambahkan kata CB, calon buyer. Kan kalau dia sudah jadi buyer gimana ya? Sudah CB-nya berubah jadi B gitu. Buyer Anto. Pendapatan berapa? Kemudian urutan belasnya apa? Kemudian juga sumber datanya apa gitu ya. Oke, ntar saya lihat dulu di sini keterangannya. Ya, untuk produk bukan saya yang jelasin ya teman-teman ya. Nanti ada yang lain. Ini bukan sesi saya ya. Jadi sesi saya baru menjelaskan di sisa ini aja. Oke, saya nggak tahu kontak banyak yang tidak ada yang kenal karena cuma ikut komunitas save kontak. Oke, totalnya ada berapa, Kak Vivi? Apa namanya kontak yang ada di HP? Ya, saya pemula Kang dan baru mulai belum ada database. Berarti HP-nya masih baru ya, Kang? Ya. Ya, kalau masih baru, oh gitu. Orang tua, nama paman nggak ada sama sekali di HP itu. Nah itu ya sudah. Berarti masih dikit banget ya datanya ya. Ya udah diikutin dulu aja ya, diikutin dulu aja ya. Nah lanjut. Setelah tadi kita cari buyer, kemudian kita cari apa namanya? Ini kok. Oke. Kita cari cari apa namanya? Cari database. Nah sekarang yang langkah ketiga, mulai stalking ya teman-teman. Stalking. Stalking apa? Yang pertama yang paling mudah sebetulnya adalah stalking status WA kita ya. Status WA kita ya. Nah, sorry maaf, status WA teman-teman kita gitu ya. Dan ini bisa kelihatan, dan yang siapa yang kita stalking pertama kali tentu adalah target market kita dulu ya. Yang tadi tuh yang dikelompok-kelompokin gitu kan. Ini ada berapa orang sih yang pasang status itu yang di stalking ya. Jadi bukan semua orang teman-teman gitu. Nah, tipsnya apa untuk stalking? Yang pertama SKSD ya. Sok kenal, sok deket. Udah sok kenal, sok deket aja gitu. Nah, buat siapa namanya yang tadi bilang ke saya
apa namanya, kontak banyak yang tidak ada yang kenal. Ya sudah, stalking dulu aja, Bu Vivi. Ya, biasanya kan orang-orang kaya kelihatan tuh aktivitas-aktivitasnya. Di stalking aja seluruh status WA yang masuk ke kita, di stalking aja. Mana yang kira-kira kebiasaan ini kebiasaan-kebiasaan orang kaya pasti kelihatan kok, gitu ya. Jadi di stalking semuanya, nanti sampai ketahuan, oh ini nih kayaknya orang kaya nih, gitu. Nah kita stalking, ya, kita stalking. Nah kemudian tugas kita setelah kita stalking, asking, kita tanya atau kita respon, gitu ya. Ngeresponnya adalah satu, bisa puji, ya. Misalkan dia lagi kumpul bareng-bareng gitu ya sama teman-temannya, habis main badminton gitu kan. Wah, seru banget Pak main badminton. Gitu aja. Gitu ya teman-teman. Atau kemarin ada stalking onyol ya dari salah seorang teman kita di sini gitu ya. Ngasih si orang kaya itu ngasih kayak semacam kata-kata mutiara, terus kemudian sama sama marketingnya itu cuma dikasih tepuk tangan gitu. Langsung dijawab gitu kan, gimana kabar Bu gitu ya. Jadi bayangin gitu ya, cuman stalking doang, akhirnya kita bisa membuka percakapan ya. Jadi tujuan kita stalking ini sebetulnya adalah membuka percakapan, teman-teman. Hal yang paling sering para marketing dan sales itu kesulitan tuh di sini. Bagaimana cara kita membuka percakapan adalah dengan stalking ya, dengan teknik stalking. Ini semua bisa kita lakukan gitu. Oke, nah terus tipsnya sok kenal, sok deket ya. Jadi anggap aja itu kayak sahabat lama, kawan lama yang kita udah pernah jarang ketemu gitu ya. Kita ngomongnya biasa-biasa aja gitu. Ya. Nah yang kedua empati. Empati itu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Misalkan lagi pas dilihat fotonya atau pas dilihat status WA-nya dia lagi sakit gitu ya. Anaknya lagi sakit. Kita empati ya. Tunjukin rasa bahwa kita juga apa namanya bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu kan. Duh, ya Masya Allah, ibu anaknya dari kapan sakit gitu ya. Kang masih baru nggak apa-apa gitu. Ini ingat SKSD yang pertama, SKSD. Atau misalkan dia lagi galau statusnya gitu, tapi orang kaya mah jarang galau sih ya. Apa namanya, misalkan kesel sama anaknya gitu ya. Nah di kita kita stalking lagi, kita komen, kasih komen gitu kan dari hasil stalking WA dia gitu kan. Kita bisa bilang bahwa wah Bu, saya apa yang ibu rasain saya juga pernah merasakan kok kayak begitu. Ngomong aja gitu nggak apa-apa. Nah kenapa saya katakan begitu, teman-teman? Coba sekarang teman-teman kalau misalkan teman-teman posting status WA, tujuannya apa sih? Coba yuk kirim komentar. Tujuannya apa sih posting di status WA? Apa tujuannya kita pengen posting di status WA? Biar orang tahu. Apalagi? Caper, apalagi? Kepo, apalagi? Mengundang interaksi. Wih, bahasanya ini banget. Curhat. Curhat. Nah, kalau kayak Bu Yanti nih, curhat. Pengen didengar nggak Bu curhatnya Bu? Pamer, oke. Identifikasi penghasilan, terlalu terlalu baku Pak bahasanya Pak. Yang dari bahasa kita aja, gitu ya. Kalau misalnya kita lagi curhat gitu ya, narsis, jualan biar laku, oke. Intinya berarti ketika kita posting status gitu ya, kita sendiri aja posting status kan pengennya diketahui kan, gitu ya. Pengennya orang tahu gitu loh aktivitas kita, orang tahu kita tuh pengen diperhatiin atau pengen juga dikepoin sebenarnya, pengen juga dilihat gitu ya, sama pokoknya ini pengen dilihat lah gitu. Nah karena pengen dilihat, bayangkan jika yang melihat status kita itu adalah ada misalkan gini lah gini, teman-teman bikin status, terus kemudian yang pertama kali ngelihat status teman-teman adalah saya gitu ya. Dan setiap teman-teman buka status, yang pertama kali ngelihat status itu adalah saya. Terus gitu ya. Selama seminggu saya terus ngelihat WA teman-teman. Kira-kira yang teman-teman rasain apa? Saya belum komentar nih, belum komentar apa-apa. Cuma ngelihat yang pertama kali ngelihat status teman-teman adalah saya. Apa yang teman-teman rasain? Senang, apalagi? Bu, empati. Oke.
kurang tepat kayaknya kalau empati ya. Jadi saya ngelihat saya terus gitu. Jadi Pak Iwan bikin status langsung saya yang pertama kali ngelihat. Saya yang pertama kali ngelihat, saya yang pertama kali ngelihat, saya yang pertama kali ngelihat gitu ya. Oke, saya yang pertama kali ngelihat gitu. Nah, ada yang tadi yang bilang mana tadi di sini saya lihat. Jawabannya apa nih? Bangga, Masya Allah. Ada yang perhatian. Tuh, Pak Anton. Pak Anton bilang, ada yang perhatian. Padahal, saya kan nggak nanya ya, kamu udah makan atau belum? Gitu kan. Saya nggak nanya, kamu udah minum atau belum? Kamu udah kerja atau belum? Nggak nanya gitu kan. Tapi cuman just menunjukkan saya memberikan attention kepada status teman-teman. Ada perhatian gitu kan. Bahkan di sini tadi ada yang merasa penasaran. Betul gitu. Jadi akhirnya lihat teman-temannya, ketika status target market kita sering kita kepoin, maka dia akan penasaran nanti. Dan pada saat satu waktu kita komen statusnya dia akan ngejawab dan akan merasa lebih akrab karena dia sadar yang merhatiin statusnya paling pertama adalah kita duluan. Nah, saya pengen per hari ini ya, teman-teman yang sudah punya database calon target market sesuai yang saya katakan tadi, yuk setuju atau sangat setuju kalau per hari ini kita mulai kepoin status target market kita. Setuju atau sangat setuju nih? Gitu ya. Lihat status dulu, betul Pak, Bu. Sangat setuju, setuju ya. Sangat setuju, betul. Harus sangat setuju gitu. Karena itulah target market kita ya. Jadi kita mulai masuk nih ke status WA target market kita. Kita komen. Oke, nah setelah komen ngapain Kang? Oke, saya lanjut materinya. Aduh, sebentar ya. Nah, habis komen nih. Jadi gini, stalking, teman-teman bahas aja dulu, bahas dulu gitu ya, yang berhubungan dengan statusnya gitu kan, detailing gitu ya, pokoknya sampai dia merasa dekat. Jadi kita membangun engagement dengan konsumen dari status konsumen gitu ya, sampai dia merasa dekat gitu kan, nyambunginnya gimana ke project gitu kan ya, teman-teman kan suka ada yang bingung tuh, gimana nyambunginnya ke project. Nah, cara nyambunginnya, nih ada polanya. Langkah keempat, kasih info yang bikin penasaran dengan teknik bercerita. Saya kasih gambaran ada 4 contoh. Ya, Bu, saya baru saja dapat info nih, ada rumah yang sepertinya kalau saya kasih tahu ke ibu, ibu pasti tertarik. Ibu mau saya kasih infonya kah? Gitu, ya. Lihat kata-katanya di situ, Bu, saya baru saja dapat info. Jadi seolah-olah teman-teman pun kayak kaget gitu ya. Teman-teman dapat info rumah, wah ini kalau kalau ibunya tahu, ini keren nih gitu. Gitu. Atau yang kedua, Bu, kemarin kan ibu cari rumah yang bisa 3 kamar ya. Nah, saya ada info terbaru nih buat ibu. Ibu mau? Gitu. Tiga, Bu, saya kemarin habis daripada larang. Saya mau kasih info, ada rumah yang bisa ibu jadiin buat investasi nih. Cakep banget asli, gitu ya. Jadi perhatikan di sini teman-teman semua, ya. Kita mengajaknya itu bukan dengan copywriting, awas, ya. Tadi ada beberapa yang share ke grup properti. Punten, menurut saya kalau itu bukan calon buyer tidak efektif, dan saya pengalaman beberapa kali. Teman-teman yang masih beriklan di grup FB sudah bertobatlah gitu ya, berzikirlah gitu ya. Apalagi di Kota Bandung, Jabodetabek dan Bandung, menurut saya grup FB sudah tidak sangat efektif gitu ya. Pola yang paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan cara seperti ini, bukan dengan cara share copywriting. Copywriting itu hanya di-share pada saat kita beriklan atau di-share pada saat kita bikin status. Status di mana? Statusnya pun bukan status di WA. Statusnya itu adalah status di sosial media kita. Misalkan di Instagram, di apa segala macam. Tapi nanti ada tekniknya. Saya akan kasih tahu buat teman-teman yang siap menyimak sampai habis ya. Ada tekniknya. Jadi nggak sembarang kita posting semua copywriting itu di semua sosial media gitu loh. Ya, makanya kenapa saya bilang teman-teman yang datang hari ini insya Allah beruntung gitu ya, karena saya akan kasih pedoman-pedoman kecilnya dulu deh gitu ya, biar teman-teman nggak sama nih gitu bagaimana cara memandang sosial media, tapi pelan-pelan kita masuk ke teknik yang sederhana dulu gitu ya. Jadi kasih info yang bikin penasaran dengan teknik bercerita ya. Bu, saya kemarin habis dari Padalarang. Kang, saya kan belum pernah dari Padalarang. Ya udah bilang aja,
Bu, teman saya kemarin habis dari Padalarang dan dia ngasih info ada rumah yang bisa ibu jadiin buat investasi nih ke saya gitu. Cakep banget sih Bu katanya gitu. Boleh begitu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak berani ngomong saya kemarin habis dari Padang, bilang teman saya gitu ya. Teman saya ngomong ke saya, cerita ke saya gitu ya. Atau Bu, saya baru saja dapat info nih ada rumah yang sepertinya kalau saya kasih tahu ibu pasti tertarik. Perhatikan di sini, saya gunakan kalimat psikologi ya, gunakan kalimat psikologi dan teman-teman harus sering menggunakan kalimat-kalimat seperti ini gitu ya. Jadi buat dia seolah-olah sudah merasakan gitu ya. Ibu pasti nyaman, ibu pasti senang, ibu pasti tertarik, ibu pasti. Jadi belum apa-apa, dia belum ngomong apa, belum ngomong tentang ini gitu ya. Maka kita tekankan kalimat bahwa seolah-olah dia akan merasakan seperti itu gitu. Ya, gitu teman-teman ya. Atau yang keempat, Bu, kira-kira menurut Ibu kalau Ibu punya rumah yang kayak gini tapi dekat tol mau? Nah ini maksudnya ada contohnya, misalkan setelah kita ngobrol ya tentang status gitu ya, nah teman-teman share satu gambar atau share satu video tentang view di lokasi Emeralda gitu ya, cepet dikasih video tapi dikasih caption. Nah captionnya kayak begini, Bu, kira-kira menurut Ibu kalau Ibu punya rumah yang kayak gini tapi deket tol mau nggak gitu, atau punya rumah yang view-nya kayak begini tapi deket tol mau nggak gitu ya teman-teman ya. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Saya cuma ngasih gambaran teman-teman, produk kita eh, satu keunggulan yang paling kuat itu adalah view. Makanya kenapa motonya buying the view gitu ya. Kita harus pastikan ya, buying the view berarti membeli pemandangan, bukan beli rumah. Maka teman-teman fokusnya pada saat jual Emeralda itu bukan jual ini, bukan jual apa namanya, bukan jual rumah, tapi jual jual view gitu loh. Yang kita jual tuh view-nya, bukan bicara rumah. Kalau teman-teman fokusnya ke rumah, nanti pertanyaannya kan lebih detail tuh. Tentang tipe, tentang lokasi lah, ukuran, spesifikasi, segala macam. Wah ribet. Fokusnya ke view aja. Karena kita buying the view gitu ya. Bukan buying yang lainnya gitu. Kang, kayak tadi misalkan Ibu pasti tertarik, apa itu overconfidence? Justru kalau gini, beda antara overconfidence sama overpromise ya gitu, beda. Kalau overpromise itu kita menjanjikan sesuatu yang gini, overpromise itu sesuatu yang sifatnya kita janjikan banget gitu ya, kalau kalau itu tuh pasti ada gitu ya. Nah ini kan enggak, kita itu sebetulnya merangsang perasaannya dia, men-trigger perasaannya dia untuk positif terhadap proyeknya dulu gitu loh ya. Ibu pasti tertarik gitu. Jadi merangsang dulu, men-trigger dulu nih perasaannya dia. Karena kalau misalkan kita tidak rangsang, tidak men-trigger gitu ya, maka yang terjadi akan banyak pertanyaan gitu. Dan tujuannya kita, kenapa kita men-trigger perasaan dia agar positif, itu agar dia semakin penasaran gitu. Kan ingat, arah kita itu bukan sampai transaksi ya teman-teman. Awas nih, saya tekankan nih ya. Bukan sampai transaksi, sampai ngajak dia ke gathering. Nah, agar dia mau ke gathering, kita harus bikin dia penasaran. Dan bikin dia penasaran, salah satu langkahnya adalah men-trigger perasaan dia untuk positif dulu nih. Serba positif pokoknya. Tentang projectnya, tentang view-nya, tentang rumahnya. Buat menjadi serba positif di pikiran dia dan di hati dia. Sampai muncul rasa penasaran, baru ketika penasaran, jebret, undang dia ke acara gathering. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kasih info yang bikin penasaran dengan teknik bercerita. Next. Nah, selanjutnya, kan udah mau, emang gimana sih? Oke, nah yang kelima, jelasin PK. Udah cukup fokusnya, teman-teman jangan terlalu detail gitu loh, menjelaskan tentang produk ya. Gitu, fokus 3 poin aja. Lihat nanti bagaimana Pak Yana ketika menjelaskan produk. Nah, teman-teman coba tiru gayanya seperti itu, gitu ya. Jadi bukan total sampai kita ingat semua gitu ya. Wah itu capek ya. Karena tugas kita bukan untuk menjelaskan produk kita kepada buyer. No, sales itu bukan menjelaskan. Sales itu menawarkan. Kalau yang menjelaskan itu guru, ya. Sales itu menawarkan. Beda loh, ya. Kalau menjelaskan berarti harus sejelas-jelasnya. Kalau menawarkan itu berarti
memberikan penawaran yang membuat dia tertarik dan penasaran untuk proyek kita. Dan tertarik dan penasaran itu bukan 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 apa namanya bukan bukan harus kita jelasin secara detail gitu, enggak. Apalagi ini ada corongnya gitu ya. Corongnya adalah gathering gitu. Nah, sehingga kita harus fokus aja 3 poin aja, dan itu terserah teman-teman. Nanti kan Pak Yana menjelaskan tentang produk gitu ya. Nah, teman-teman ambil 3 poin. Misalkan apa yang teman-teman tangkap dari penjelasannya Pak Yana tentang project Emeralda. Misalkan yang saya tangkap view-nya bagus, rumahnya deket tol. Yang ketiga, eh, developernya sudah profesional dan terbukti. Ya sudah, pegang 3 itu aja gitu ya. Jadi kita nggak berkutat tentang masalah tipe, nggak berkutat tentang price list, nggak berkutat tentang Gmap. Fokus ke 3 ini aja gitu ya. 3 ini yang sudah menjadi 3 poin. Nah, ini teman-teman nanti jelaskan dengan teknik yang akan saya jelaskan sebentar lagi gitu ya. Jadi fokus 3, dan 3 itu bisa berbeda-beda ya, bisa berbeda-beda. Nanti Pak Yana menjelaskan, silakan teman-teman ambil 3 poin. Nah, 3 poin ini jabarkan dengan menggunakan 3 unsur juga. Yang pertama, 3 poin ini jelaskan dengan cara imajinasi. Jadi, bangun imajinasinya, gitu ya, bangun imajinasinya. Contoh, view-nya itu loh Bu, nggak nahan pokoknya. Ya. Perhatikan cara bahasa saya ya, teman-teman ya. Jadi bukan 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 bahasa kita bukan bahasa-bahasa yang sifatnya resmi gitu. View-nya spektakuler, enggak. Pakai bahasa-bahasa ala kita aja gitu. View-nya itu loh Bu, nggak nahan pokoknya gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman udah bagus ditambah emoticon gitu kan. Nanti kalau Bapak survei, wes dijamin betah deh pokoknya gitu. Dan ini bukan cuma kata saya ya, dan bukan over promise. Teman-teman yang sudah survei, coba rasain. Coba silakan ngomong di chat deh. Apa rasanya ketika melihat view-nya kayak begitu gitu. Gitu ya. Saya aja, terus terang, saya aja pengen gitu kan. Gitu ya. Waktu saya ke sana Pak, duh ya Allah, nggak pernah ngelihat model view kayak gitu di Bandung sebelumnya gitu. Soal tipe mah gampang Pak, di lokasi mau 2 kamar, 3 kamar, ada semua Pak, aman. Ya. Jadi nggak perlu kita jelasin tipe, detail, prestis segala macam, nggak perlu. Wah Pak, ini tuh tol, kereta cepat sampai semua gunung yang kelilingin kota Bandung, kelihatan semua dari sini. Dan itu betul teman-teman. Tadi saya sempat datang ke lokasi ya. Dari situ bisa kelihatan Gunung Manglayang, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Bendera, Gunung apa lagi ya? Ada kurang lebih sekitar 7 gunung, dan itu saya sebutkan tuh di di kontennya gitu ya. Di ininya gitu kan, di apa di salah satu konten yang nanti akan saya buat gitu. Tuh, satu-satunya rumah itu dengan view 360 derajat. Nah, Pak Fajar, view 360 derajat itu buat menjadi sebuah imajinasi. Jadi kalau kita pakai angka 360, maka yang akan bermain itu otak kiri, ya. Otak kiri itu logis, ya. Masa sih langsung gitu. Tapi kalau bermainnya dengan cara bahasa yang seperti saya contohkan begini, bukan otak kiri yang main, otak kanan yang main. Tugas kita sebagai sebagai marketing bukan menghidupkan otak kirinya, tapi hidupkan otak kanannya. Karena rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa tertarik, perasaan-perasaan itu kebanyakan dominannya di otak kanan, bukan di otak kiri ya. Jadi view 360 derajat itu jelaskan dengan menggunakan diimajinasikan sehingga dia bisa membayangkan gitu ya. Kayak tadi nih, wah Pak, ini tuh tol kereta cepat sampai semua gunung yang kelilingin kota Bandung kelihatan semua dari sini gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya? eh, dia bisa langsung ngebayangin, bukan ngitung. Kalau pakai angka itu ngitung, dan kalau sudah ngitung mainnya logis, dia akan pertimbangkan langsung tuh, bandingin dengan yang lain, dengan yang lain, dengan yang lain gitu loh. Ya, itulah kenapa. Dan satu lagi, teman-teman perlu tahu, konsumen Indonesia itu tipe yang sangat peka soal harga. Kalau kita jelasin harga di awal, udah wassalam gitu ya. Maka apa namanya? Kita perlu mainkan imajinasi dulu di depan biar otak kanan dia itu hidup gitu ya. Nah, yang kedua, mainkan emosi. Nah, caranya gimana? 3, libatkan perasaan dia, sebut perasaannya, samain perasaannya, lalu tambah emoticon. Ya. Saya ulang ya, jadi libatkan perasaan, sebut perasaan, samakan perasaan, dan tambah emoticon. Gitu ya. Contoh,
Ini rumahnya aja bikin betah Pak, nggak mau pulang Pak. Saya aja waktu ke sana kayak gitu kok, gitu. Nah, misalkan belum pernah ke sana, teman saya aja waktu ke sana kayak gitu kok, gitu. Bilang aja gitu nggak apa-apa, gitu ya. Jadi, nah apa perasaan ditangkap di sini? Betah. Jadi kita harus menyampaikan bahasa perasaannya, gitu ya. Bahasa perasaan. Contoh lagi, Bapak juga pasti pasti deh bisa ngerasain nanti apa yang saya rasain. Anginnya enak, pemandangannya keren banget. Perhatikan cara saya ngomong keren ya. Jadi nggak keren, keren. Teman-teman mungkin orang Jawa tahu ya. Yang enak kira-kira gini, kalau misalkan teman-teman buka puasa gitu ya. Terus kemudian di salah satu ada dua warung soto lah. Yang pertama jualnya nulisnya begini, jual soto enak gitu. Yang kedua jual soto enak. Nah, yang kira-kira enak menurut teman-teman yang mana? Yang nyebutnya enak atau enak gitu? Ya, enak po. Gitu. Apalagi ada polnya gitu. Nah, ternyata lihat, mengubah satu huruf saja itu bisa mengubah kesan, bisa mengubah emosi seseorang gitu ya. Jadi keren, keren banget Pak gitu ya. Bukan enak, itu mah enak bukan enak Pak. Ya, enak gitu ya, pakai enak gitu ya, unya unya, nya panjang banget gitu ya. Ternyata menambahkan satu huruf itu udah dahsyatnya luar biasa dan bermanfaat banget buat konsumen kita Pak. Dan itu membangkitkan emosi gitu ya. Jadi anginnya tuh enak, A-nya digedein, enak, A-nya ditambahin gitu ya. Nah, apalagi di sini saya tambahin tuh yang ketiga, biar enak, ajak ibu aja Pak. Nanti Bapak kan bisa tuh langsung bayangin kalau di sana berdua sama ibu kayak gimana. Uhuy. Nah, saya tambahin uhuy gitu ya. Di situ bahasa apa? Bahasa emosi teman-teman. Ya, bahasa emosi ya. Jadi kita sekali lagi menjelaskan ke buyer itu bukan dengan menggunakan bahasa logis, bahasa emosi gitu ya, bukan bahasa logis gitu. Yang kalau gini aja daripada bapak nanti pusing, yang penting bapak datang aja dulu bareng sama ibu gitu ya. Pusing, pusing itu perasaan gitu ya. Dan ini rahasia ya. Sebelum buyer menyebutkan perasaannya, sebut dulu perasaan kita. Begini, sebelum buyer menyebutkan perasaannya, maka kita duluan yang nyebut perasaan gitu. Kayak tadi pusing gitu kan. Ini persisnya di sebelah mana sih Pak? Gitu, yang Battle Park itu. Gini deh, daripada Bapak nanti pusing, saya kasih tahu di mananya, khawatir saya salah juga. Bapak datang aja dulu bareng ke lokasi gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu kita jawab secara letter luck gitu loh teman-teman. Atau misalkan apa namanya? Itu tingginya berapa ya? Berapa meter ya? Apa namanya? Rumahnya apa namanya? Atapnya gitu kan. Kalau nggak salah sih 3 sampai dengan 4 meter ya Pak. Tapi ya gini lah, daripada Bapak nanti ngitung-ngitung sendiri gitu. Yang penting Bapak datang aja dulu bareng ke lokasi, bareng sama ibu. Kalau bisa ajak ibu sekalian gitu. Atau misalkan pertanyaan lain gitu kan, itu jalannya sudah diaspal semua atau belum sih misalkan. Eh, Setahu saya Pak, itu sampai atas sih, tapi ya biar Bapak lebih jelas ya. Khawatir nanti Bapak saya nanti salah tanggap, salah ngomong ke Bapak. Bapak langsung datang aja dulu ke lokasi deh Pak gitu, biar nanti lihat gitu. Karena di gerbang mall sudah diaspal gambarannya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang nggak perlu kita jawab secara detail teman-teman. Dan kita harus cermat di sini. Ketika tidak detail, jawablah dengan memainkan emosi buyer. Gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, nah ini batasi informasi ya. Kata-kata saktinya, kata-kata saya berarti ya, semua akan dijelaskan di acara gathering ya. Boleh minta price list? Nah, itu dia Pak. Untuk price list kebetulan kan ada promo terbaru nih dan pas banget disampaikan detailnya itu baru di acara gathering gitu ya. Terus kemudian boleh minta Gmap-nya, langsung kita bilang kan kadang-kadang kita suka langsung ke grup dulu. Gimana mana yang mana segala macam. Gini aja deh, Bapak kapan siap ke lokasi? Tembak, satu ini aja gimana? Mumpung ada gathering Pak, bisa ya Pak ya? Gitu. Ya. Jadi teman-teman nggak ngejawabnya nggak ngejawab. eh, ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang perlu kita jawab itu bukan dengan sesuai dengan pertanyaannya. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab dengan pertanyaan, ada pertanyaan yang perlu kita jawab dengan pengalihan.
yang distract question yang pernah saya sampaikan di grup ya, saya pernah bahas tentang distraction question, tapi nggak terlalu banyak sih, masih belum detail sih. Gitu. Nah yang ini kayak tadi, boleh minta Gmap-nya? Boleh Bapak. Memang rencana Bapak kapan siap ke lokasi? Tembak langsung. Sabtu ini aja gimana? Mumpung ada gathering Pak, bisa ya Pak ya? Gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian, itu harganya berapa sih? Info yang saya dapat sih 800 jutaan itu cashnya Pak. Tapi kalau Bapak mau kredit, nanti nego aja deh sampai deal udah cara gathering. Bapak juga bisa pilih lebih jelas gitu kan kalau di cara gathering. Saya daftarin sekarang ya Pak ya, mau? Gitu. Ya, jadi yang perlu kita sampaikan cuman harga cashnya saja. Kreditnya bilang aja, dah Pak nanti nego aja sampai deal di acara gathering gitu. Boleh minta price list tuh di atas sudah kasih gambaran contoh ya, apa namanya, cara ngejawabnya gimana. Boleh minta Gmap, nah cara jawabnya seperti apa, bisa seperti ini gitu. Nah teman-teman, ini pola bahasa saya ya. Kalau teman-teman misalkan ada pola bahasa sendiri silakan, tapi poinnya adalah semua akan dijelaskan di acara gathering. Jadi ketika dia minta price list, jangan langsung dikasih price list gitu ya, jangan total dikasih price list. Wah repot kalau dikasih price list. Baik, nanti saya komunikasikan dulu sama bapak ya, sama ibu ya, nanti saya komunikasi sama pasangan ya, udah hilang dari situ, repot terusan gitu ya. Apalagi sekarang kan cuman dikit ya, kita nggak terlalu, 2 hari 3 hari lagi lah gitu ya, 1 minggu itu kita sudah acara gathering. Maka silakan teman-teman gunakan ini menjadi pedoman gitu ya, teman-teman olah dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri gitu ya. Ini kuping saya kalau nggak efektif ya, silakan. Nah lanjut, nah yang terakhir perhatikan, ajak ke gathering bukan bertanya. Jadi bukan Pak gimana Pak, Bapak siap Pak ikut acara gathering? Enggak Pak, ikut yuk Pak, saya jemput deh Pak, kita ketemuan di mana gitu. Meskipun bukan teman-teman yang jemput, tapi teman-teman ngomong dulu, saya jemput deh, nanti dibantu sama teman saya gitu. Nanti dibantu sama kawan saya nanti di IKEA atau di mana gitu. Tapi teman ngomong dulu, saya jemput deh gitu. Ya. Atau kalau misalkan Pak, saya nggak pede kan, ya sudah ngomong nanti teman saya jemput deh gitu. Dan tapi teman-teman harus cerita kenapa teman-teman nggak bisa mendampingi dia gitu ya. Karena biasanya ada emotional bonding antara antara si calon buyer dengan apa namanya, dengan kita sebagai penjual gitu ya. Makanya bahasa pertama kalau saran saya jemput deh, jemput di stasiun kereta api cepat bisa. Oke, itu nanti tinggal pertanyaan teknis ya, nanti tinggal di ini, tinggal disampaikan. Atau ketemuan di mana gitu, Pak kita mau ketemuan di mana gitu ya. Langsung gitu ya, Kang, kan yang ketemuan bukan saya. Udah nggak apa-apa, ngomong dulu aja. Pak, kita mau ketemuan di mana? Di KBP, di gerbang KBP, di IKEA, atau mau di mana gitu. Kebetulan insya Allah kalau timnya sudah siap di depan IKEA Pak gitu ya. Atau besok kan gatheringnya bukan di lokasi ya, di cafe apa gitu. Nanti Pak Yana akan menjelaskan gitu kan. Udah langsung bilang, Pak kita mau ketemuan di mana? Pak nanti saya jemput deh. Pak ikut yuk gitu ya. Ingat ya teman-teman, jadi bukan nanya, Pak kira-kira bisa ikut gathering apa nggak besok? Jangan gitu. Pak, apakah bisa ikut gathering? Enggak gitu ya. Jadi langsung ngajak ya teman-teman ya, bukan bertanya, sekali lagi, bukan bertanya, ngajak. Dan ini teknik kita ngajaknya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah teknik-teknik yang teman-teman gunakan dengan WA tadi gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman tadi jalankan dari langkah pertama sama dengan langkah ini gitu ya, besok teman-teman sudah dapat calon buyer, saya yakin. Coba aja tes ya. Besok teman-teman sudah dapat calon buyer. Yang penting pola tadi nih, batasi informasi, mainkan emosi, mainkan imajinasi pada saat kita menjelaskan PK gitu ya. Kemudian kasih info yang bikin penasaran dengan teknik bercerita gitu ya. Kemudian juga stalking gitu. Ini teman-teman jalankan semua gitu. Insya Allah besok nggak akan lama teman-teman sudah dapat yang bisa ikut gathering. Hanya syaratnya tadi agar teman-teman tidak sia-sia gitu ya. Seleksi dulu buyer-buyer yang memang siap untuk hadir gitu. Oke, jam berapa ini? 9:30 ya. Baik, nah sedikit lagi deh ya. Langkah kedua, kalau misalkan Kang, tadi saya belum punya nomor telepon, oke. Ajak gathering dari akun. Ya, akun kita apa? TikTok, sosial media, YouTube, Instagram, atau Facebook gitu kan. Nah, seperti apa? Nih teman-teman. Ya, nih ya. Perhatikan. Kenali follower atau friendmu sekarang ya. Teman-teman punya Facebook, punya TikTok, punya IG ya. 3 ini dulu deh kita sebelum bicara YouTube. Kalau YouTube beda lagi ya. Buka akunnya, ada rumusnya 4. BKSD ya. BKSD. B-nya adalah buka akunnya.
Ya. Jadi setelah teman-teman posting copywriting, posting langsung jelajah friend teman-teman. Mau itu di Facebook, mau itu di Instagram, mau itu di TikTok ya. Jelajah tuh. Buka akunnya. B. Setelah dibuka gimana? K. Pelajari kebiasaannya. Dicek tuh ya. Kalau yang sudah jadi follower kan nggak mungkin di privat kan, nggak mungkin di privasi gitu. Maka kita cek nih kebiasaan dia apa saja. Oh kebiasaan dia senang jalan-jalan nih. Oh kebiasaan dia senang, oh ini kayaknya orang kaya nih, gitu ya. Oh dia kayaknya orang kaya nih. Nah setelah tahu bahwa dia ini orang kaya, komen, kasih share, kasih ini, gitu kita like dulu, gitu kan, interaksi sampai nanti dia ngejawab, gitu ya. Oke, sudah ngejawab nih, biasanya nanti statusnya pun akan masuk ke kita. Stalking statusnya, baru DM orangnya, gitu ya. Karena ketika kita stalking statusnya itu nanti pada saat kita ngejawab status itu percakapannya maksudnya ke DM bukan ke komentar. Komentar untuk membangun engagement awal gitu loh. Jadi kebiasaan dia misalkan apa senang senang apa ya pekerja aktif gitu ya, dia benar-benar pengusaha yang luar biasa sukses lah gitu ya. Udah kasih komentar dulu gitu loh, kasih ini dulu, jangan langsung jualan gitu. Komentar dulu, deketin dulu sampai nanti di komen apa segala macam gitu ya. Baru kita stalking statusnya DM. Jadi cara-cara nge-DM-nya itu nggak langsung teman-teman, nggak langsung. Kalau teman-teman langsung itu biasanya nggak akan didengar, paling cuma dibaca di read doang, habis itu wassalam gitu. Tapi dengan pola seperti ini, ya setelah pelajari kebiasaannya, stalking statusnya gitu ya, baru itu akan masuk ke DM, insya Allah dia akan merespon gitu. Kalau di IG kan namanya story ya, bukan status. Di FB status, di TikTok story gitu kan. Nah ini yang story ataupun status gitu ya. Ini teman-teman stalking deh coba dari sekarang ya. Perhatikan gitu ya. Jadi yuk jangan cuma sebar copywriting, jangan cuma sebar gambar gitu. Tapi kita sudah mulai lakukan teknik 4 ini. B, K, S, D ya. Buka akunnya, pelajari kebiasaannya, komentar, like dan share gitu ya. Kalau perlu lebih dari satu komen gitu ya. Eh, berapa kali rata-rata kasih komen untuk satu status Pak ya kasih satu aja lah gitu ya, dan kita nggak usah kayak mengintimidasi gitu, satu dua tiga polanya sama, SKSD, puji, empati, udah tiga itu aja ya. Untuk rumus stalking, rumus pelajari kebiasaan cuma tiga itu aja, SKSD, empati, puji gitu ya. Setelah dia komen apa segala macam, biasa kalau sudah komen statusnya masuk ke kita tuh. Pas statusnya masuk ke kita stalking, SKSD, empati, puji. Masuk ke DM, SKSD, empati, puji. Baru bikin cerita penasaran, yang mau segala macam gitu ya. Hanya kalau di DM perbedaannya ya, ketika dia bilang mau, misalkan tadi nih, saya ulang sedikit ya, pada saat kita sudah menawarkan begini, mana tadi ya, nah ini, Bu, saya baru sih dapat info nih ada rumah, mau saya, boleh, emang di mana? Nah, ketika dia bilang emang di mana, saran saya baru teman-teman kasih nomor WA, jangan jelasin di DM, nanti mati gitu ya, nanti mati. Jadi teman-teman ketika sudah sampai ke teknik, sudah sampai ke sini gitu ya, stop gitu kan, langsung arahkan ke WA gitu ya. Terus gimana kan cara mengarahkannya ke WA, bilang aja gitu kan ya, insya Allah karena banyak gambar ya Bu ya dan video yang mau saya share ke Ibu biar nanti Ibu lebih jelas, Ibu apa apa namanya japri aja ke nomor ini gitu ya, atau boleh minta nomor WA Ibu gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan langsung semua dijelaskan di DM ya, tapi setelah masuk ke tahapan DM, larikanlah ke WA ya, jangan berhenti di DM. Oke. Nah kemudian apa namanya ini tips buat teman-teman yang memang ingin mendapatkan nomor baru kayak tadi Pak Septian pemula gitu ya. Sok mulai dengan cara seperti ini. Kita mulai dari follower kita deh gitu ya. Dari teman kita, nggak usah jauh-jauh, teman kita dulu yang terdekat yang kita kenal di akun kita masing-masing. Oke. Nah,
Terakhir, saya mau share ini teman-teman. Ini yang saya lihat sepertinya teman-teman masih banyak sekali di grup yang belum menjalankan ini. Padahal ini penting, ya. Teman-teman boleh catat nih. Yang pertama, mainkan hashtag kata kunci, bukan hashtag Emerald Resort. Kalau hashtag Emerald Resort itu nguntungin project. Tapi kalau hashtagnya kata kunci itu nguntungin teman-teman. Ya, kenapa? Karena dengan hashtag kata kunci, maka apa namanya? Nanti iklan teman-teman tuh akan dominan di kata kunci tersebut. Ya, tapi kalau hashtagnya Emerald Resort, pertanyaannya berapa banyak sih orang yang kenal Emerald Resort gitu kan? Ya, kita perlu gitu loh, perlu dominan di kata kunci yang biasa orang bayar cari gitu ya. Saya ambil contoh ya, sebentar. Saya Tenora sampai jam berapa saya Tenora? Takutnya saya kelewat nih. Sampai jam 10 boleh Pak, kalau misalnya masih ada untuk materinya boleh dilanjut. Tapi kalau misalnya udah selesai nanti Nora switch ke materi selanjutnya. Oke, siap, siap, siap. Sebentar ya. Ini masih dikit lagi kok, Tenora. Oke, mana tadi? Nah, saya share screen lagi. Nah, teman-teman, beberapa kata kunci yang teman-teman perlu pegang, ya. Tolong ini disimak ya. Jadi bukan hashtag yang paling utama tuh bukan hashtag Emerald Resort, bukan. Ini dicantumkan tetap sama, dicantumkan, gitu ya. Hanya bukan yang paling utama. Yang paling utama itu adalah hashtag, misalkan rumah 2 lantai Bandung. Hashtag rumah 2 lantai di Bandung. Hashtag rumah 2 lantai Bandung. Ya. Apalagi hashtag rumah 2 lantai di Bandung. Hashtag apalagi rumah modern minimalis. Hashtag rumah minimalis modern. Hashtag rumah mewah 2 lantai. Bandung, boleh tambahin Bandung. Hashtag rumah 2 lantai mewah gitu ya teman-teman ya. Jadi yang kita ketik di hashtag itu bukan nama project, tapi kata kunci. Ini contoh-contoh ya, silakan teman-teman kembangkan sendiri gitu ya. Karena kita bisa mencari kata kunci di marketplace bisa, di TikTok bisa, di ini bisa gitu ya, di Facebook bisa, Instagram bisa, dan pada prinsipnya polanya sama ya. Mau Instagram, mau TikTok, mau YouTube, mau apapun polanya sama gitu. Makanya hashtagnya pastikan, misalkan nih teman-teman posting di TikTok dengan menggunakan rumah 2 lantai Bandung gitu. Nah, pada saat posting di YouTube samain hashtag rumah 2 lantai Bandung, di Instagram hashtag rumah 2 lantai Bandung. Dan jangan pelit sama hashtag. Di YouTube itu minimal yang terbaca sama algoritma YouTube adalah 5 hashtag pertama gitu ya. Di TikTok juga nggak jauh berbeda, di Instagram juga nggak jauh berbeda, maka paling nggak minimal 5 lah gitu ya. Dan 5 itu kata kunci, nah yang keenamnya baru Emerald Resort gitu. Tapi yang 5 itu kata kunci, bukan yang lain gitu. Hunian mewah itu nggak masuk, hunian asik itu nggak masuk gitu ya. Maka hashtag-hashtag ini usahakan dijadikan sebagai standar. Jadi ketika meskipun misalkan video-videonya apa namanya video-video yang memang dibuat dari tim konten kita gitu ya. Kalau teman-teman bermain hashtagnya tepat, insya Allah gitu ya bisa mendatangkan buyer gitu. Hashtag banyak efektif nggak kan? Tidak semua sosial media hashtagnya harus banyak kan, gitu ya. Saya bilang tadi kayak YouTube itu hanya 5 yang pertama. Kemudian kalau di marketplace FB juga sama. Malah saya dengar info yang terbaru tinggal 3 hashtag paling atas ya yang paling dicari. Nah, Instagram saya belum update lagi gitu ya. Setahu saya memang kalau Instagram lebih banyak lebih bagus, tapi nggak sampai 20-25 juga. Paling kalau 20-25 itu biasanya ya cuma suruhan aja sih, tapi tetap aja yang terdetek itu yang 5 pertama sih biasanya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi nih, saya berharap nih dari 128 orang yang melihat ini gitu ya, gunakan hashtagnya hashtag kata kunci gitu ya. Kang, atau ada video yang kemarin misalkan
dia dia tidak pakai video dari perusahaan gitu ya. Dia bikin video sendiri, ya nggak apa-apa gitu kan. Berarti makanya kan hashtagnya hashtag sesuai dengan konteks videonya. Misalkan kayak kemarin tentang rumah dihubungkan dengan keluarga, ya sudah cari hashtag keluarga bahagia misalkan, hashtag keluarga apa gitu ya. Jadi disambungkan, hashtag sambungkan sesuai dengan konteks video yang teman-teman posting gitu ya. Jangan dianggap enteng ini, jangan dianggap enteng karena walau bagaimanapun hashtag ini juga memegang peranan penting di apa namanya di apa namanya di iklan kita gitu ya. Oke, nah sekarang saya lanjut lagi di materi ya. Mana tadi materi saya? Oke. Nah, yang kedua, saya gedein. Ya, atur lokasi sesuai target market. Nah, gini teman-teman, ketika teman-teman posting nih di TikTok misalkan Emeralda Resort gitu ya dari perusahaan. Kan pada saat kita bikin deskripsi, itu kan ada lokasi ya. Kita ngetik lokasi apa suruh lokasi. Nah, lokasinya itu awas, bukan lokasi project, bukan juga lokasi tempat tinggal teman-teman, tapi lokasi target market gitu ya. Sekali lagi ya, bukan lokasi project. Jadi nggak ada bakunya kok. Ya, bukan lokasi project, bukan lokasi tempat tinggal teman-teman, tapi itu lokasi target market. Jadi misalkan kayaknya lokasi target market kebanyakan di Bandung Barat deh atau Bandung Timur. Cari Bandung Barat gitu kan. Kang, saya nggak tahu Bandung Barat kotanya apa saja. Buka di Google, banyak ya di Google banyak gitu ya. Padalarang, Lembang, Cililin, gitu. Saya aja nggak hafal, tapi kalau kita buka Google, insya Allah dapat. Gitu ya. Bandung Timur, Cileunyi, Padasuka, Cimuncang, gitu ya, Cicahem, dan sebagainya, gitu ya. Bandung Utara, dan gitu dan target market kita itu dominannya orang Bandung dan Jabodetabek, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin Emerald Resort nih, eh, lokasinya Jakarta, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Orang kita ngincernya target market yang ada di situ gitu ya. Jadi bukan lokasinya Bandung, enggak, lokasi bisa Jakarta, boleh Depok, boleh Bogor, boleh Tangerang gitu kan. Enggak, kenapa dikira bohong? Bukan dikira bohong, ini mancing mancing buyer agar komen dengan status kita gitu ya. Apa namanya, biar biar tahu gitu loh. Biar tahu bahwa lagi pula begini, di mana di iklan itu kan dijelaskan lokasinya di mana beberapa gitu ya, dekat KCIC, dekat ini gitu kan. Nah, ketika lokasi Jakarta dekat KCIC apa segala macam gitu kan, ya harusnya dia nonton videonya dulu gitu. Dan itu nggak ngebohong, ini strategi agar target market kita kena gitu ya. Jadi kebanyakan ya Bandung sama Jabodetabek. Nah, Bandung silakan eksplorasi tuh. Ada Bandung Barat, ada Bandung Timur, ada Bandung ini. Nah, itu dapat. Kalau di TikTok saya pakai lokasi Indonesia. Nah, ini nggak tepat ya. Terlalu terlalu umum ya. Kita harus main di Bandung. Bandung itu kota Bandung. Macam-macam Kang Fahmi ya. Bisa kota Bandung, bisa Bandung Barat, bisa Bandung Timur, bisa Bandung Utara, bisa Bandung Selatan. Bahkan didetailin lagi, Bandung Barat tuh ada apa saja, Bandung Timur ada apa saja, Bandung ini ada apa saja gitu ya. Jadi pastikan lokasinya kita bermain. Jadi bukan cuma satu lokasi ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, nah ini juga penting. Nah, hook sama dengan paragraf pertama deskripsi. Nah, perhatikan sekarang di video teman-teman, tulisan pertama atau kalimat pertama yang muncul dari video itu namanya hook ya, hook gitu. Nah, apa yang diucap di kalimat pertama yang itu ada hubungannya dengan project gitu ya, atau juga apa namanya tulisan yang ada hubungannya dengan project, itu masukkan ke dalam paragraf pertama deskripsi. Ya, hukum ini juga berlaku di marketplace FB teman-teman, gitu ya. Jadi ketika teman-teman tulis judul nih, judulnya rumah 2 lantai minimalis di Bandung Barat misalkan. Nah, judul itu di copy, dimasukkan ke dalam paragraf pertama deskripsi gitu. Jadi
nggak dibiarkan di judul aja, dimasukin di TikTok juga sama, di IG juga sama, di Shorts juga sama ya. Jadi hook sama dengan paragraf pertama deskripsi ya. Jadi per hari ini gitu ya teman-teman, silakan langsung di copy gitu, udah bikin judul langsung di copy gitu. Atau di TikTok ada video, dengerin dulu videonya apa, oh tentang ini gitu ya, misalnya kayak rumah inden apa gitu kan. Nah paling enggak kata kuncinya itu dapat gitu. Misalkan di situ rumah inden bagaimana, nah di deskripsinya tambahin rumah inden, mau pengen dapat rumah inden yang menarik, jadi diulang di video ngomongnya rumah inden, di deskripsi juga ngomongnya rumah inden gitu ya. Karena eh, hukum SEO di apa namanya di sosial media itu juga berlaku teman-teman ya, makanya deskripsi juga memegang peranan penting gitu ya untuk menaikkan view dan menaikkan menyesuaikan apa namanya video kita dengan target market gitu ya. Dan teman-teman jangan pesimis kalau misalkan jumlah penontonnya cuma 7, cuma 8 gitu ya. Jangan pesimis. Kalau lokasinya benar, hooknya benar, dimasukkan paragraf pertama, hashtag kata kuncinya juga dimainkan, maka 7 orang yang nonton itu adalah 7 target market gitu ya. Jadi tidak selamanya viewer banyak itu mendatangkan konsumen, nggak juga. Bisa juga mungkin cuma viral doang gitu loh. Saya pernah mengalami seperti itu soalnya. Pernah ngalamin di mana di TikTok ya teman-teman. Teman-teman buka salah satu akun saya gitu ya, di TikTok gitu ya, itu viral doang gitu. Tapi nggak masuk target market gitu kan, nggak masuk target market. Jadi hati-hati juga gitu kan. Makanya tapi di YouTube saya pernah ngalamin juga di YouTube bikin gitu ya perumahan murah di Bogor gitu. View-nya cuma 10 20 tapi ada yang kontak gitu. Jadi tolong tidak underestimate ketika teman-teman melihat view saya cuma 8, 9, cuma 20, mungkin di bawah 100, nggak usah underestimate. Insya Allah itu adalah calon buyer. Yang penting tadi mental spiritualnya kuatin juga nih gitu ya. Materi-materi pagi yang saya share gitu ya, meskipun ada teman-teman yang tahu, wah ini materi Ustaz Nasrullah. Saya nggak peduli gitu, mau teman-teman tahu atau enggak, pertanyaannya teman-teman praktekin nggak sih ilmu spiritualnya gitu. Karena ini berhubungan antara ilmu yang skill yang seperti ini dengan ilmu spiritual gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini colong komen di iklan orang lain. Nah, iklan apa? Iklan rumah teman-teman. Ya, iklan rumah. Kang, iklan rumah saya nggak pernah masuk di IG atau di FB. Gampang. Mau tahu nggak caranya gimana? Nih, saya kasih tahu ya. Just buat teman-teman yang nonton video ini. HP kita, teman-teman, ini punya rahasia. HP kita itu sekarang itu bisa merekam apa yang kita ucapkan. Bahkan sekarang sudah mulai lebih canggih. Setahu saya, Meta itu sudah mulai bisa ngebaca pikiran. Ya, jadi pikiran kita, aduh pengen cari baju nih, gitu. Tahu-tahu nanti iklannya bisa muncul iklan baju loh. Atau, duh saya pengen beli e-book nih, gitu. Duh saya pengen pakai jasa desain grafis nih, gitu. Ngomong aja di depan HP, sering aja. Nanti jangan kaget, sosial media kita itu akan mengarahkan gitu. Nggak tahu, mungkin teman-teman di sini sudah pernah merasakan belum? Saya udah sering ngerasain kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen yang lewat itu adalah iklan rumah gitu ya, maka langkah pertama teman-teman banyak ngomong, coba depan HP ngobrol sama orang gitu ya. Pengen ya tentang rumah lah, tentang ngobrol tentang rumah, tentang apapun kayak gitu ya. Lebih bagus lagi rumah di Bandung, bahasnya rumah di Bandung gini-gini, bagus sih rumah di Bandung. Kalau kita ngomong sendiri juga nggak apa-apa. Lihat 3-4 hari ke depan, itu akan muncul nanti iklan rumah. Ajaib banget emang, sekarang gila banget teknologi gitu ya, sampai kayak begitu. Jadi kalau misalkan kita pengen muncul iklan rumah yang di Bandung, karena kan target kan di Bandung kan, Bandung, Depok, Jakarta lah gitu, silakan gitu ya. Maka teman-teman ngomong gitu, ngomong depan HP aja, agak lama, sering gitu ya, maka nanti 3-4 hari ke depan tuh tiba-tiba muncul aja iklan rumah di beranda teman-teman, mau di Instagram, mau di ini gitu ya. Mereka CCTV kehidupan kita, betul Kang, gitu ya. Jadi kadang-kadang ya satu sisi kita hati-hati ya, tapi sisi lain ya ini kabar gembira sebenarnya buat kita sebagai marketing kalau kita sales ya.
Jadi kita bisa menggunakan teknik ini untuk memancing agar iklan-iklan orang tuh masuk ke beranda kita gitu. Mau itu Facebook, mau itu IG, mau itu YouTube, semua sekarang polanya sama gitu ya. Nah, setelah muncul iklan rumah, kan ada tuh komentar-komentar. Ada yang nanya harganya berapa. Itu kan iklan orang lain gitu kan. Nah, udah deh gitu ya. Apa yang kita lakukan? Klik orangnya, klik orangnya, kemudian lihat status-statusnya, komen di salah satu statusnya, follow atau di add friend, lakukan dengan teknik yang tadi, BKSD pokoknya ya. Jadi setelah dapat iklan orang lain, dia komen, udah ingat, oke, kata Kang Sakti, BKSD, udah terapin deh gitu ya. Jadi sebelum dia masuk ke iklan orang lain kan gini, maaf ya, banyak di luaran project-project gitu ya, yang yang diperhatikan tuh just apa namanya, mereka yang masuk ke WA aja, dia udah ngiklan Meta Ads nih, ya komentarnya banyak tapi nggak dijawab-jawab gitu. Kebanyakan yang dijawab itu adalah yang masuk ke WA-nya doang, tapi yang di komen nggak dijawab. Nah, karena nggak dijawab-jawab, colong tuh gitu, ambil gitu. Ya, BKSD, buka akunnya, komen, pelajari kebiasaannya, stalking statusnya, DM orangnya. Gitu. Ya, gitu teman-teman. Dan pastikan adalah iklannya iklan rumah gitu ya, di mana oh clear nih, memang dia sedang cari rumah. Atau iklan kafling gitu, yang ada di wilayah target market gitu ya. Gitu. Nah, yang terakhir posting terus status. Ya, status apa? Status WA, status FB, status IG, status TikTok ya. Dan kalau perlu status LinkedIn ya. Nanti ke depan kapan-kapan kita akan belajar LinkedIn marketing ya. Ini gila loh, asli. Kalau teman-teman yang belum tahu ilmu LinkedIn marketing itu dahsyat banget. Itu target market di sana semua sebenarnya. Kalau teman-teman tahu kuncinya. Tapi saya akan bongkar nanti ya, nggak sekarang. Tapi stop teman-teman lakukan ini dulu. Lakukan ini dulu ya. Yang terakhir posting status ya di semuanya. Kemudian di sore harinya dicek yang melihat status saya ini siapa aja ya. Di IG siapa, di FB siapa, di TikTok siapa, di YouTube siapa, di WA siapa. Gitu. Dicek tuh siapa. Ingat, yang melihat pertama kali dialah yang kepo sama kita. Atau salah satu lima orang pertama lah gitu. Setelah dapat gimana? BKSD. Balik lagi ke situ. Buka akunnya. Ini siapa sih yang melihat gue? Cek. Gitu kan. Cek nih. Kita jual miliaran. Terus ada yang ngelihat. Wah ini siapa nih? BKSD. Buka akunnya. Pelajari kebiasaannya. Stalking statusnya. DM orangnya. Oke. Nah, jalankan 5 ini. Ingat hukum BKSD yang tadi gitu ya. Kemudian buat teman-teman yang punya calon buyer WA, praktekkan 5 langkah yang tadi saya ajarkan ya. 2 hari ini saya yakin insya Allah 90% kalau teman-teman jalankan ini, 2 hari lagi teman-teman bisa kebanjiran buyer gitu ya. Dengan izin Allah, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha hebat, Allah yang maha mendatangkan buyer dari arah manapun, insya Allah Allah izinkan teman-teman untuk bisa mendatangkan buyer di acara gathering minggu ini ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah memudahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Tenora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sakti untuk materi pertama yang sudah disampaikan kepada rekan-rekan marketing freelance. Dan kita lanjut ya Pak Sakti. Belum Mangga. ada pertanyaan. Jadi kita close pertanyaan. Kalau misalnya rekan-rekan ada pertanyaan, boleh tanyakan di grup Ya, di rekan-rekan grup aja nggak semuanya. apa-apa. Nah, di grup Ya, aja. nanti kita akan bantu jawab di grup. Nah, untuk materi kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Yana Priyatna, rekan-rekan semuanya. Beliau adalah founder dari Yan Proland dan orang di balik percepatan pembangunan dari The Emerald Resort. Beliau mempunyai koneksi dan mempunyai relasi yang sangat-sangat banyak rekan-rekan. Salah satunya adalah Pak Puswara, yaitu pendiri dan komisaris dari PT Persib Bandung, dan serta Pak Yana juga punya koneksi dengan Pak Matius Yusuf, yaitu yang expert di bidang properti. Nah, melalui strateginya, melalui koneksinya, beliau juga akan
mengembangkan The Emeralda Resort nantinya sampai 300 hektar ke depannya. Jadi tenang aja rekan-rekan semuanya, kalau misalnya udah banyak rumah yang kejual di The Emeralda Resort, Pak Yana akan mengembangkan The Emeralda Resort lebih besar lagi nantinya. Jadi rekan-rekan punya kesempatan untuk menjual rumah lebih banyak lagi, rekan-rekan semuanya. Kita sambut untuk Pak Yana Priyatna karena beliau juga sudah berada di room Zoom meeting malam hari ini. Selamat malam Pak Yana Priyatna. Oke, malam-malam sukses, hebat, mantap Oke, luar biasa ya. boleh. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Yana. Oke, kalau saya langsung aja ya, nggak apa-apa. Intinya boleh kalau ada slide boleh di-sharein aja, tapi saya kayaknya loncat-loncat ya, karena udah pada tahu juga slide-nya ya, kayak gitu ya. Intinya gini, rekan-rekan yang belum yang belum berakad, silakan berakad dulu, biar rekan-rekan akan bisa banyak mendapatkan ilmu-ilmu training online dan offline di Yan Proline Club ya, kayak gitu. Kita Yan Proline Club tuh untuk member, untuk yang belum punya kantor, untuk yang udah punya kantor. Kalau yang udah punya kantor, kita fee-nya kalau yang udah punya kantor sebentar. Takutnya ini mati ya, sebentar. Saya ubah dulu nih. Oke, yang udah punya kantor fee-nya 3,5% tanpa pengantar ya. Kalau yang udah punya kantor agensi ya, 3,5% tanpa mengantar. Kalau yang udah punya kantor itu kalau yang nggak punya kantor berarti cuma 2,5% tanpa mengantar, kayak gitu ya. Intinya silakan berakad dulu, silakan Kang Nugi di-sharein aja ininya apa, kalau yang mau berakad kemana linknya, sharein aja di grup WA atau ini di grup chat ini ya, silakan. Kalau yang mau berakad silakan di-sharein aja. Takutnya ini juga banyak yang belum berakad, kayak gitu ya. Oke, berakad. Kemudian, nah ini soal FB ya, soal Facebook. Rekan-rekan kalau bosen atau kalau kasarnya muak nih dengan iklan gratisan terus gitu ya, tapi belum mendapatkan hasil, silakan hari hari Selasa kita ada kelas tentang Meta Ads, IG Ads dan Facebook Ads gitu ya. Dan Facebook Ads. Jadi hari Selasa kita belajar seharian, itu baru tahap pertama, nanti ada 2 hari lagi, tapi nanti mungkin 2 hari laginya ya. Jadi hari Selasa di kantor Yan Pro ada workshop, boleh bawa laptop. Kita akan belajar Meta Ads dari Pak Ilham dan Pak Sakti, dan tim kita juga ada Kang Iman yang expert di bidang IG Ads, Facebook Ads. Nah itu untuk Anda yang punya budget minimal mau ngeluarin budget sampai 1 juta gitu untuk budget iklannya ya. Kalau kelasnya gratis. Kelasnya gratis, bahkan dikasih udah gratis dikasih snack box juga gitu ya. Dari snack box. Jadi kelasnya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Bisa-bisa kalau tanya jawab sampai jam 5 sore Anda bisa datang ke ini kantor Yan Proline Club aja di Yan Proline di Jalan Pahlawan nomor 55E Bandung. Hari Selasa ini saya lupa tanggal berapa, jam 9 sampai jam jam 16. Kalau ada copywriting-nya boleh di-share di chat aja ini Kang Nugi, silakan. Jadi bagi Anda yang udah bosen, udah mohon maaf nih kasarnya muak nih beriklan gratisan terus tapi belum ada hasilnya, ingin iklan berbayar, kita sediain kelasnya juga, kelasnya juga. Kalau 1 juta itu Anda yang ngatur budgetnya, bukan kami. Kalau Anda punya budget 1 juta, Anda yang ngatur sendiri, bukan kami. Budgetnya di Anda kami nggak ngambil uang Anda. Itu uang Anda silakan mainin di akun Anda sendiri gitu. Snackbox itu bagi yang nanti ya buat buka puasa bersama gitu ya tadi. Jadi hari Selasa ini ada kelas IG Ads, Meta Ads, Facebook Ads di kantor Yan Pro jam 9 pagi sampai jam 16, free gratis ya. Free gratis. Kalau soal budget 1 juta itu di akun Anda sendiri. Anda sendiri mainin kalau udah punya budgetnya. Tinggal bawa laptop aja ke kantor, nanti kita ajarin 1 harian. Itu baru hari pertama. Nanti mungkin kita undang lagi anak hari kedua, hari ketiga dan sebagainya. Ya kayak gitu. Itu aja sih rekan-rekan. Kemudian mungkin bisa di next aja atau di promo-promo aja karena udah pada tahu. Intinya kalau Emeralda itu adanya di Padalarang, Bandung Barat, belakangnya Waho, waterpark terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Kita memang jualannya view gitu ya, dekat tol Padalarang 15 menit, dekat stasiun Wus 15 menit. Sebentar ya. Oke, ya, dekat kita lokasinya ini belakang ini ya. Kalau ada yang nanya di manakah lokasi The Emerald Resort yang akan perluasan 300 hektar, itu hanya 15 menit dari stasiun Wus, 15 menit dari dari tol Padalarang, dan 15 menit
dan 5 menit dari Waho Waterpark terbesar di Asia Tenggara dan 5 menit dari IKEA Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat ya. Jadi atau yang lebih kalau Anda pusing ada yang nanya di mana sih di mana sih si Dekmara Resort, belakangnya Waho gitu aja. Dari Waho itu waterpark terbesar di Asia Tenggara Bandung Barat itu kelihatan di atasnya itu ada rumah contohnya Emerald Resort gitu-gitu aja paling gampang gitu ya. Berapa luas tanahnya? Paling gampang luas tanahnya 84, tipe 75, 2 lantai setengah, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Harganya kalau cash keras di 850 jutaan gitu ya. Jadi berapa sih luas tanahnya atau harganya di Emerald Resort? Luas tanahnya 84, tipe 75, 2 lantai setengah, ada rooftopnya, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, harga cash kerasnya 850 jutaan. Kalau Anda beli cash keras atau DP 50%, kami developer ada buyback dibeli kembali selama maksimal 12 bulan ditambahin kami 15% gitu ya. Jadi bentar. Nah, jadi bagi Anda yang calon investor atau mau beli, kalau Anda beli sekarang nanti beli di Gathering ya, harganya 850 jutaan, dengan pola bayar cash keras DP 50% atau cash keras DP 50%, ini ada buyback garansi 5 dan ditambahin sama developer 15%. Jadi, saya mau invest doang daripada saya ke deposito, lebih baik saya invest ke properti aja, ada tanahnya, ada suratnya, bisa perjanjian di depan notaris, lain sebagainya. Udah invest aja di deposito kan cuma 3% atau maksimal 5% nih. Kayak gitu udah aja saya invest di Emerald Resort aja. 850 jutaan atau DP 50%. Nanti 12 bulan kemudian uangnya kami balikin full. Uangnya kami balikin full plus ditambah 15%. Plus ditambah 15%. Ya, jadi kalau saya mau invest aja lah, nggak mau invest ke emas, nggak mau invest ke deposito, kripto, saham, segala macam. Invest ke properti, ada suratnya, ada tanahnya, ada bangunannya. Nanti selama 12 bulan kami buyback lagi ditambahin 15% dari harga yang dari uang yang masuk yang udah Anda masukkan gitu aja ya. Jadi itu promo nanti di Gathering hari Minggu sore tanggal hari Minggu sore tanggal 23 Maret jam 15.45 di Cafe Atmosphere Lengkong Besar. Cafe Atmosphere Lengkong Besar. Nah ini ya, jadi mohon maaf saya loncat-loncat karena udah pada tahu juga ya semuanya tentang Emerald Resort. Jadi udah saya loncat-loncat aja nih. Jadi kita ada iftar dinner mengundang Pak Kuswara, lawyer corporate kami juga. Pak Kuswara, lawyer corporate kami juga. Lawyer corporate. Beliau akan datang, beliau pendiri dan komisaris PT Persib Bandung Bermartabat ya. Jadi klub sepak bola terbesar di Asia Tenggara, Persib Bandung, ini beliau pendiri PT-nya dan komisaris Persibnya ya. Jadi beliau akan hadir sebagai bintang tamu kita. Jadi di acara Gathering Emerald Resort Iftar Dinner Minggu 23 Maret 2025 akan hadir Pak Kuswara, pendiri Persib Bandung, komisaris Persib Bandung Bermartabat. Jadi nanti kalau mau bawa bayar dengan teknik-teknik tadi Pak Sakti boleh. Nanti kan intinya ada magic word yang dijelaskan pada saat gathering gitu ya, kayak gitu. Terus, kalau uangnya dibalikin berarti rumahnya nggak jadi beli ya, itu hanya buat invest aja. Itu hanya buat invest aja. Jadi terserah kalau mau lanjut, saya mau lanjut nggak akan dijual lagi ke Yanpro atau apa, nggak akan di buyback, silakan dengan senang hati. Kita akan tetap serah terimakan kepada Anda rumahnya. Tapi saya mah cuma invest doang. Mau per tahun pun cuma mau dapat 15%. Iya, oke. Nanti selama 12 bulan kami balikin lagi duitnya. Gitu ya. Jadi nggak ada keraguan. Jadi mau invest mangga, mau dilanjutin lagi, mau ditinggali, nanti mau disewakan rumahnya, mau di Airbnb kan silakan gitu ya. Cuman dari kami khusus yang udah beli cash keras sama DP 50% itu kita ada garansi buyback garansi selama 12 bulan dan ditambahin uangnya 15%. Gitu ya. Jadi kita inilah gitu. Jadi uangnya dibalikin ya. Japri balas, saya Japri saya belas bahwa kita ada training workshop gratis, free gratis gitu. Sorry ini free gratis workshop
IGR, Meta Ads di hari Selasa di kantor Yanpur ada bilang, oh jauh, oh apa, mohon maaf rekan-rekan, saya sudah mencari ilmu senilai hampir 150 juta ke Finlandia gitu ya. Dan saya dulu memang saya sampai jual mobil. Dulu saya ikut workshopnya Tung Desa Maringin 25 juta di Bali, saya sampai jual mobil Honda Jazz saya sampai ini, tapi mohon maaf hasilnya sekarang, mohon maaf saya buat inspirasi saya sudah punya proyek senilai 2 triliun gitu rekan-rekan. Jadi kalau Anda ini ada workshop gratis, free, tapi alasan Anda sendiri adalah ini jauh, ini perlu ongkos atau apa, coba carilah rekan-rekan. Saya pernah ikut workshopnya Tung Desem Waringin di Bali, harganya 25 juta, saya jual mobil saya rekan-rekan, kayak gitu. Gitu ya. Besok saya mau ketemu investornya mau invest di Emerald Resort 100 miliar, saya langsung datangi ke Singapura rekan-rekan. Kayak gitu, dia lama tinggal di Amerika, bapaknya udah 70 tahun, nggak mau lagi ke Indonesia, kan udah tua, takut jet lag, takut serangan jantung. Beliau menyerahkan ke anaknya di Singapura, namanya Pak Harta. Itu langsung saya kejar besok pagi jam setengah 6 subuh, saya langsung ke Singapura rekan-rekan, pakai uang pribadi kami sendiri karena demi mengejar uang 100 miliar mau invest perluasan Emerald Resort 300 hektar gitu. Jadi bagi Anda yang berkendala cuman sekadar jauh, rekan-rekan, sorry to say, ongkos dari Jakarta ke Bandung itu cuman naik travel 100 ribuan, rekan-rekan, nggak sampai Anda jual rumah dan jual mobil gitu, rekan-rekan, kayak gitu ya. Yang saya juga nggak tahu nih, suaranya putus-putus padahal ini oke. Kayak gitu saya juga nggak tahu, ya mudah-mudahan ini gitu ya. Tapi yang lain masih normal ya, masih normal suara saya kayak gitu. Saya nggak tahu nih, di sini normal-normal aja sih Udah kayak gitu. normal, Pak. Normal ya, kayak gitu. Ya, jadi ini ya ada program pembinaan iklan IG Ads, Meta Ads untuk para marketer properti menjadi militan dalam Ads. Selasa 25 Maret 2025 di kantor Yang Turen, gratis, 1000% gratis. Malah dikasih snack box gitu ya. Bagi Anda yang bermasalah dengan jarak jauh segala macam, sorry to say, saya tiap hari nyari investor PP Bandung Jakarta atau Bandung Alam Sutra atau Bandung Sentul, PP rekan-rekan, PP rekan-rekan, kayak gitu. Setiap hari pergi jam 10 siang. Suaranya putus-putus, Pak. Sinyalnya kurang bagus. Sebentar ya rekan-rekan semuanya. Udah jelas Tenora suaranya? Sudah Tenora, jelas, Pak. sudah jelas? Boleh dilanjut. Sudah jelas, Boleh? Iya, sudah jelas. Suaranya hilang. Ya, ya, oke, udah jelas ya. Sebentar saya ini. Sudah jelas ya. Oke, sudah jelas ya. Sudah Iya, jelas? sudah jelas, Pak. Boleh dilanjutkan. Ya. Oke, jadi sekali lagi bagi Anda yang terkendala jarak tempuh jauh gara-gara Jabodetabek segala macam ke Bandung, mohon maaf, mohon izin, saya tiap hari nyari investor buat perluasan 300 hektar itu PP Bandung Jakarta, PP setiap hari gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi pergi jam 10 siang,
pulang jam setengah 10 malam pas anak tidur, dan besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi, bahkan Sabtu Minggu begitu lagi, Sabtu Minggu begitu lagi gitu rekan-rekan, kayak gitu. Jadi dan travel itu cuma 100 ribuan lah. Kalau dengan Gojek berarti sekali jalan ada 150 ribu. Berarti kalau PP 300 ribu gitu ya, untuk mendapatkan ilmu Meta Ads, IG Ads gratis, tis 1000% gratis. Bahkan sorenya sebelum buka dikasih snack box dan dikasih soft drink gratis gitu. Jadi nggak ada alasan lagi ya kayak gitu. Itu aja sebetulnya rekan-rekan. Terus kemudian untuk promo agent apa aja ditampilin, silakan promo agent. Kalau promo agent bagi Anda yang bisa menjual cash keras atau DP 50%, itu Anda akan mendapatkan fee 2,5% tanpa mengantar. Fee 2,5% tanpa mengantar, kemudian dapat closing fee 2,5 juta sampai 5 juta. Kalau 5 juta itu kalau closing 2 unit ya. Nah ini komisinya 2,5%, kemudian closing fee-nya 2,5 juta gitu ya. 2,5 juta, komisinya jangan loncat-loncat ini tim. Kalau closing fee-nya 2,5 juta, kemudian kalau jualan 2 unit berarti 5 juta ya. Berarti 5 juta, 5 juta, total 10 juta gitu ya. Jadi komisinya 2,5% tanpa mengantar. Kalau agent biasa tanpa kantor. Kalau punya kantor, saya Pak punya kantor Era, Riwayat, Century, Discovery, LinkedIn apa, berarti Anda komisinya 3,5% tanpa mengantar. Sudah serahin aja, titip manis aja ke kami kayak gitu. Nah, bagi Anda yang cash keras, mendapatkan bayarnya cash keras atau DP 50%, Anda dapat bonus tambahan umroh bersama Pak Dahlan Iskan. Umroh bersama Pak Dahlan Iskan, kemudian atau Inul ya, umroh bersama Pak Dahlan Iskan dan Inul, dan ada motor senilai 20 juta. Ada motor senilai 20 juta gitu. Coba video sama Inulnya ditampilkan lagi. Nah, silakan. Kayak gitu ya. Jadi saya jelasin karena udah pada bersama Inul dan Dahlan Iskan. Alhamdulillah kali ini saya mendampingi 2 public figure ya, sama-sama dari Jawa Timur, sama-sama kontroversi dan sama-sama fenomenal. Pertama adalah Dahlan Iskan, seorang tokoh media mantan Menteri BUMN yang baru-baru ini dituduh oleh para netizen sudah melakukan murtad. Sedangkan yang kedua adalah artis papan atas Inul Daratista, seorang penyanyi dangdut yang kerap kali dipandang sebelah mata dan dianggap hanya sekedar melakukan pencitraan. Nah, kesan saya dalam mendampingi keduanya sungguh luar biasa. Kekhusyuan dan kesungguhan keduanya dalam melakukan ibadah umroh benar-benar sebagai hamba Allah yang soleh dan solehah. Tak ada kesan sedikit pun yang menyimpang dari Islam. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah umrohnya dan semoga umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Hanya Engkau ya Allah yang maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Saya Kaji Bajuri melaporkan dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Salam Baitullah. Bismillah ya Allahu Akbar. Oke, rekan-rekan ya. Jadi itu kalau bagi Anda yang membawa bayar cash keras atau DP 50%, maka ada fee 2,5% sampai 3,5% tanpa mengantar. Itu dia fee 2,5% dan 3,5% tanpa mengantar. Kemudian closing fee 2,5 juta kalau jualan 1 unit per bulan. Kalau jualan 2 unit per bulan berarti masing-masing 5 juta, 5 juta. Gitu ya. Pada saat booking fee dan bayar DP Anda dapat mendapatkan 5 juta, 5 juta kalau closing 2 unit per bulan. Kalau closing fee kalau closingnya 1 unit berarti Anda cuma dapat 2,5 juta kayak gitu ya. Kemudian kalau Anda mau bayar cash keras atau DP 50% berarti Anda dapat hadiah tambahan. Kalau cash keras dan DP 50%-nya 14 hari ya dari booking. 14 hari dari booking berarti Anda dapat tambahan hadiah, yaitu adalah umroh bersama Pak Dahlan Iskan gitu ya, bulan akhir Januari 2026 sebelum bulan puasa tahun depan, dan kemudian Anda langsung bulan depannya tuh berarti bulan ini bulan sarang-sarang ya, dapat hadiah motor senilai hampir 20 juta. Hadiah motor senilai hampir 20 juta ini ya, kayak gitu. Kalau tablet mah kalau DP-nya cuma 30% kayak gitu ya. Oke, itu terus kemudian ya nanti ada kelas Emerald, Anda titip analis aja, yang belum akad Anda akad aja, nanti dimasukin ke grup gitu ya. Kemudian ya tadi kalau ada yang ini, kan enak Pak ya, nama sekarang udah jadi developer cukup besar lah, cukup dikenal di Kota Bandung, mau tiap hari ke Jakarta juga
nggak apa namanya tuh nggak akan kehilangan uang, nggak akan kehabisan uang, nggak akan apa. Sorry to share rekan-rekan, saya itu hanya anak pembantu rumah tangga, ibunya lulusan SMP, bapaknya apa namanya nggak lulus SD, cuman kuli bangunan, udah gitu bercerai, madesu masa depan suram atau apa, tapi karena semangat jiwa raga fighting spirit lah yang menggerakkan akhirnya seperti ini. Akhirnya mungkin saya berteman dengan Pak Matius Yusuf, Direktur Salesnya Podomoro, yang mau jadi advisor, konsultan, dan direkturnya mungkin komisaris Dian Prolen, nanti Emerald Resort. Beliau Direktur Sales Podomoro 20 tahun.